Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ikhwah, pesan ini tidak akan pernah bosan saya sampaikan. Ingat, setiap kebutuhan hidup kita adalah kebahagiaan. Setiap kebutuhan hidup kita adalah kesakinahan. Setiap kebutuhan hidup kita adalah keberkahan, dan kita berharap setiap kehidupan kita, setiap detiknya berselimut kebaikan. Dan kita berharap sekali Allah jauhkan kita dari masalah, Allah jauhkan kita dari problematika, dan Allah jauhkan kita dari kegelisahan hidup. Allah menegaskan dalam sebuah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ada sebuah isyarat yang Allah berikan, Ya ayyuhalladzina amanu. Jadilah kita sebagai seorang hamba yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita menjadi seorang hamba yang dijadikan tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena saat Allah sudah panggil, ketika Allah sudah menjadikan kita sebagai tamunya, ada sebuah isyarat, sebuah pesan penting yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman. In tansurullah. Dikiaskan menegaskan bahwa in tansurullah, jadikan aku sebagai landasan kehidupan kalian. Jadikan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebuah tempat kita berpijak, tempat kita berharap, tempat kita bermunajat, tempat kita berdoa, dan tempat kita bergantung. Allahus Samad, Allah yang menggantung, mempersiapkan semua kebutuhan hidup kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah, jadikan Allah sebagai sarana kehidupan kita. Jadikan Allah tempat kita mencurahkan hidup kita. Jadikan Allah tempat kita berpijak. Jadikan Allah tempat kita bersandar. Ingat, Al-Malikul Quddus, Allah Maha Menguasa dan Allah Maha Suci, ikhwatal iman. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya harapan, kita punya keinginan, kita punya hajat, kita ingin punya masa depan kita, masa depan yang baik. Hanya Allah yang bisa memberikan garansi itu semua. In tansurullah, jadikan Allah tempat kita bersandar. Kaifa fa'alatuhu, bagaimana caranya, ikhwatal iman? Allah sudah memberikan garisan dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Dan Allah memberikan sebuah turunan dengan hadis Rasulullah SAW. Ada duha, ada qiyamul lail, ada sedekah, ada Al-Quran, ada berbakti sama orang tua, ada ibadah-ibadah yaumiyah lainnya, ada silaturahim, ada saling memaafkan, ada berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam bermuamalah. Allah sudah gariskan itu. Karena sesuatu yang Allah sudah tekankan itu ada sama dengan kepastian. 1 ditambah 1 sama dengan pasti 2. 2 ditambah 2 sama dengan pasti 4. Tilawatil Quran ditambah sholat duha pasti berkah. Sholat duha ditambah sedekah pasti berkah. Sholat duha ditambah tilawah Quran, ditambah sedekah, ditambah silaturahim pasti berkah ujung-ujungnya. Karena semua perkara-perkara ibadah, dia bisa memastikan kebahagiaan dalam hidup kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu yang kita butuhkan, ikhwan. In tansurullah, jadikan Allah tempat kita bersandar. Jadikan Allah tempat kita bermunajat. Jadikan tempat Allah, jadikan tempat kita bergantung. Karena ketika Allah menjadi tujuan kehidupan kita, maka Allah berikan 2 kenikmatan dalam kehidupan kita. Yansurkum, Allah akan tolong, akan bantu setiap kebutuhan hidup kita. Karena Allah sudah turun tangan langsung. Mau manusia berbondong-bondong untuk menyakiti hidup kita, itu tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa. Baik manusia dan seluruh kehidupan seluruh dunia ini berbondong-bondong untuk menjauhkan kita atau membuat kita miskin, ketika Allah melakukan kun fayakun, tidak akan pernah mampu itu. Allahus Samad, Allah yang menggantungkan semua kehidupan kita. Allah berhak memandikan kita kapanpun yang Allah inginkan, dan Allah berhak menghidupkan kita setiap apa yang Allah inginkan itu. Al-Malikutu Quddus, Allah Maha Menguasai dan Allah Maha Suci. Bukan sekedar Allah tolong kehidupan kita,
bukan sekedar Allah bantu masa depan hidup kita, bukan sekedar Allah menuntaskan masalah hidup kita, tapi wasabbit aqdamakum, sabbit, Allah akan teguhkan kehidupan kita. Allah akan memberikan kita sebuah kenikmatan yang setiap orang tidak bisa memiliki kenikmatan itu, yaitu kenikmatan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sabit. Karena salah satu nikmat yang paling besar adalah saat kita berdoa bisa menuntaskan air mata. Saat kita bersujud kita merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tilawatil Quran, saat kita salat duha, saat kita qiyamul lail, dan saat kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, kita merasa Allah ada di samping kita. Itu nikmat yang paling besar, ikhwah. Karena nikmat yang paling besar adalah pada saat kita melakukan ibadah, kita merasakan Allah di samping kita. Ini satu nikmat yang paling besar. Ada air mata saat kita berdoa, ada air mata saat kita bersujud, ada air mata saat kita beramal soleh, ada air mata nikmat dan syukur saat kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat yang paling besar, ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Saya memberikan 3 syarat buat kita. Ingat, semua perkara-perkara ibadah dia bisa memastikan hajat hidup kita, bisa memastikan masa depan hidup kita, dan bisa menghadirkan, menciptakan dan melahirkan kebaikan-kebaikan yang akan kita miliki, yang akan kita rasakan. Semua perkara ibadah. Ada 3 ibadah yang jangan kita tinggalkan, ikhwah. Pertama, tilawatil Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Quran wajilat qulubuhum. Dia menjamin hidup kita sakinah, menjamin hidup kita bahagia, menjamin hidup kita berada di lingkaran kebaikan. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Dan Al-Quran menjamin iman kita berkualitas. Allah akan jauhkan kita dari kemaksiatan. Allah akan jauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa menghadirkan dosa dalam kehidupan kita. Artinya Allah akan jauhkan semua perkara kemaksiatan, semua perkara kezaliman, semua perkara kemunkaran akan Allah jauhkan dari kehidupan kita. Itu nikmat yang paling besar. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Quran pun akan menjamin masa depan hidup kita. Ini Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dan sebaik-baik manusia mereka yang hidupnya bersama Al-Quran. Ini pertama. Kedua adalah salat duha. Jangan pernah kita tinggalkan duha. Wat duha wal laili idza saja. Ayat ini diturunkan saat kondisi seluruh kaum muslimin dan para sahabat-sahabat Nabi menghadapi paceklik kehidupan yang sangat dahsyat. Sampai semua para sahabat-sahabat Nabi berkeluh kesah. Apakah ini murka Allah sudah datang buat kita? Apakah karena kemaksiatan dan dosa kita semua? Nah. Dan duha mengantarkan kita, memastikan kita, hidup kita pasti bahagia, pasti berkah. Ada sebuah penekanan yang ditekankan sama ulama kita Imam Syafi'i. 2 rakaat salat duha, dia bisa menghapus semua perkara-perkara dosa yang kita miliki. 2 rakaat salat duha, dia bisa memperlihatkan pada kita sebuah kabar kebahagiaan, kabar kebaikan. 2 rakaat salat duha itu bisa menggugurkan beberapa dosa-dosa kita di masa lalu. Baru rakaat duha. Kalau kita baca teks-teks hadis, nikmat salat duha ada 4. Allah akan lapangkan rezeki kita. Allah akan jauhkan kita dari kefakiran, dan Allah akan memudahkan setiap hajat kehidupan kita. Dan terakhir, Allah akan kesakinahkan dalam hidup kita. Itu nikmat salat duha. Silakan kita semua muhtasar atau baca kitab-kitab hadis agar tahu maksud ibadah-ibadah itu apa. Karena semua perkara-perkara ibadah pasti sama dengan kebaikan buat kita. Dan 3 hal, yang ketiga, fal watasaddaq. Semangat bersedekah, semangat peduli dengan orang lain. Alladzina yaquluna rabbana. Semangat berdoa, semangat peduli dengan orang lain. Sedekah itu tidak perlu pakai uang, bisa dengan doa, bisa dengan silaturahim, bisa dengan apapun. Tapi dalam sedekah ada 3 rukun yang kita fahami. Tujuan sedekah adalah mencerdaskan banyak orang.
mengkayakan banyak orang, mengkenyakan banyak orang. Dan itu cara yang paling tepat untuk hidup kita berkah. Karena sedekah jalan yang paling cepat untuk menghadirkan keberkahan. Karena sedekah jalan yang paling mudah untuk menghadirkan kebaikan saat kita dalam keadaan kesulitan. Ini konsep yang perlu kita pahami. Bisa kita menyalurkan sedekah kita, cari pada tempat yang dia tepat dan berhak kita salurkan. Jangan sampai uang-uang yang kita salurkan digunakan dengan tempat-tempat yang bermaksiat, kefasikan, atau tidak menghadirkan pahala buat kita. Karena sedekah menghadirkan keberkahan dan melahirkan kebaikan buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, jadikan Allah sebagai sandaran hidup kita. Dan 3 hal yang jangan kita tinggalkan. Semangatlah tilawah Quran, semangatlah salat duha, dan semangatlah bersedekah. 3 poin ini menjadi sebuah syarat penting agar hidup kita berada di naungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum jami'an. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.